Halo semuanya, eh, kita dari kelompok satu akan mempresentasikan representasi Grab. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota-anggota yang ada. Saya Chandra, dengan NIM akhir 14, ada Aurel dengan NIM akhir 82, Cindy NIM akhir 49, Leonardo NIM akhir 98, dan Philip NIM akhir 84. Kita awali dengan Grab. Apa itu Grab? Grab Grab sendiri bisa diartikan sebagai pemodelan matematika dalam bentuk geometri yang diwakili oleh diagram titik dan garis. Titik atau vertex tersebut adalah ini, edge edge atau garis adalah garis ini. Selanjutnya, representasi Grab. Dalam teori Grab, representasi Grab adalah cara menyimpan Grab di dalam memori komputer. Untuk mempresentasikannya, kita cuma butuh kumpulan simpul vertex yang bulat tadi, dan untuk setiap simpulnya kita catat simpul-simpul lain yang terhubung langsung dengannya lewat sebuah edge. Selanjutnya ada agency graph. Agency graph atau matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan adalah cara mempresentasikan graph secara berurutan. Matriks ini digunakan untuk menunjukkan simpul mana saja yang bertetanggaan, alias apakah ada sisi yang menghubungkan simpul-simpul dalam graph. Dalam representasi ini, kita perlu membuat matriks N kali N bernama A. Kalau ada sisi yang berhubungan simpul I ke simpul J, maka elemen A dalam kurung I, J berhasil sama dengan 1. Kalau tidak ada, maka A dalam kurung I, J bernilai 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait logika dari matriks ketetanggaan. Nah, di sini user akan diminta untuk memasukkan jumlah vertex yakni n, di mana n ini merupakan suatu variabel. Nah, setelah itu user akan diminta untuk mengisi nilai yang melambangkan hubungan antara setiap vertex itu. Jika dari I ke J itu ada edge atau ada hubungan, maka nilainya akan sama dengan 1. Jika tidak, maka nilainya sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan menggunakan loop bersarang untuk mengakses setiap hasil inputan user untuk kemudian nanti itu akan dicetak. Nah, loop pertama itu untuk baris atau vertex asal, sedangkan loop kedua itu untuk J atau untuk bisa dibilang untuk kolom, yakni vertex tujuannya. Nah, setiap elemen matriks yang sudah diinput oleh user itu diakses lalu akan dicetak. Nah, setelah mencetak matriks tersebut, fungsi main akan lanjut untuk memanggil fungsi-fungsi lainnya. Yang pertama di sini akan memanggil fungsi cek graf berarah, yang mana ini untuk memeriksa apakah graf atau matriks yang diinputkan oleh user itu merupakan graf berarah atau tidak. Nah, ini ditentukan berdasarkan jika A indeks IJ tidak sama dengan A indeks JI. Apabila ini ditemukan, maka graf dianggap berarah. Tapi jika tidak ditemukan, maka graf dianggap tidak berarah. Kemudian berikutnya, fungsi main akan memanggil fungsi cek keterhubungan, yang dimana ini untuk memeriksa apakah suatu graf itu terhubung atau tidak terhubung. Berikutnya akan dipanggil fungsi check loop, yang dimana ini untuk mengecek apakah matriks yang diinputkan itu merupakan graf yang memiliki loop atau artinya dia vertex yang memiliki sisi yang menghubungkan dirinya sendiri. Nah, kemudian dipanggil fungsi hitung derajat. Nah, apabila sebelumnya itu ketika dicek, itu grafnya berarah, maka fungsi hitung derajat itu akan menghitung derajat masuk dan derajat keluar. Tapi jika graf itu tidak berarah, maka hanya akan menghitung jumlah sisi per vertexnya. Kemudian yang terakhir, fungsi main itu akan memanggil fungsi hitung total derajat, yang dimana ini berfungsi untuk menghitung jumlah total derajat dari semua vertex yang ada di graf tersebut. Nah, berikut ini adalah flowchart dari matriks ketetanggaan, di mana ini dimulai dengan start, lalu akan membaca inputan user,
yakni variabel n, lalu masuk ke perulangan bersarang untuk user menginputkan hubungan vertex I ke vertex J. Nah, di sini I akan diinisialisasi sama dengan 1, kemudian diujikan apakah dia masih kurang dari atau sama dengan N. Jika iya, maka akan masuk ke perulangan berikutnya, yakni J. Dan jika J itu masih kurang dari sama dengan N, maka akan dicetak hubungan vertex I dengan vertex J. Kemudian ini akan disimpan di matriks AIJ. Nah, lalu J akan diinkremen, lalu diujikan lagi sampai J sudah tidak memenuhi, lalu I itu akan diinkremen, lalu diujikan I kurang dari sama dengan N. Apabila masih iya, maka akan dilakukan proses ini lagi. Setelah itu, terus dilakukan sampai I tidak sama dengan sampai I yang diinkremen itu sudah tidak memenuhi syarat ini. Setelah tidak memenuhi syarat ini, maka dia akan masuk ke proses berikutnya, yakni untuk mencetak matriks berdasarkan inputan user sebelumnya. Nah, di sini I disama dengan 1, kemudian diujikan, lalu masuk ke for berikutnya, dan dicetak inputan user yang tadi sudah disimpan. Nah, setelah I itu sudah tidak I itu sudah lebih dari N, maka akan masuk ke bagian berikutnya, yakni pemanggilan fungsi-fungsi. Nah, di sini pertama akan memanggil fungsi cek graf berarah, di mana di sini diinisialisasi terlebih dahulu berarah sama dengan cek graf berarah. Nah, apabila berarah itu nilainya sama dengan 1, maka akan dicetak graf ini adalah graf berarah. Tapi jika tidak, maka akan dicetak graf ini adalah graf tidak berarah. Setelah fungsi ini selesai dieksekusi, akan dipanggil fungsi cek keterhubungan. Setelah dipanggil, akan masuk ke pemanggilan fungsi berikutnya, yakni fungsi cek loop, lalu masuk ke fungsi hitung derajat, lalu masuk ke pemanggilan fungsi hitung total derajat, dan fungsi main akan selesai. Nah, ini adalah kode program dari fungsi mainnya. Jadi di sini user memasukkan jumlah vertex yang disimpan dalam variabel n. Kemudian di sini user akan menginput hubungan antar setiap vertex, di mana ini dilakukan for bersarang. Ini di sini tertulis hubungan vertex I dengan vertex J dan disimpan di matriks A indeks IJ. Kemudian setelah itu akan masuk ke bagian untuk cetak matriks adjasensinya, di mana di sini menggunakan for bersarang lagi, di mana di sini kita lihat untuk for I sama dengan 1 dan I masih kurang sama dengan N, maka I itu akan di plus-plus. Nah, setelah diuji I kurang dari sama dengan N, dia akan masuk dulu ke for yang J ini, variabel J sama dengan 1, J kurang dari N, dan jika ini memenuhi maka J akan diinkremen. Nah, setelah itu dia di sini akan mencetak input yang Nah, setelah itu dia akan masuk ke bagian berikutnya, yakni cetak matriks adjasensi, di mana di sini ketika I masih kurang sama dengan N dan J masih kurang dari sama dengan N, maka akan di-print hasil inputan user tadi. Nah, jika J sudah lebih dari N, maka nilai I akan diinkremen. Lalu akan masuk lagi ke J jika masih kurang dari sama dengan N untuk di-print hasil inputan user tadi, sehingga dia akan menghasilkan matriks adjasensi berdasarkan inputan user yang tadi. Kemudian setelah di-print akan masuk ke pemanggilan fungsi cek graf berarah. Nah, sebelumnya itu akan inisialisasi terlebih dahulu bahwa berarah itu sama dengan cek graf berarah. Nah, apabila hasilnya itu berarah, maka akan dicetak graf ini adalah graf berarah. Tapi jika tidak, maka akan di-print graf ini adalah graf tidak berarah. Kemudian akan dipanggil fungsi cek keterhubungan, lalu setelah itu masuk ke pemanggilan fungsi cek loop, lalu masuk ke pemanggilan fungsi hitung derajat vertex, dan terakhir masuk ke pemanggilan fungsi hitung total derajat. Lalu setelah itu fungsi main akan selesai. Graf tak berarah menghasilkan matriks-matriks yang simetris.
Sedangkan graf berarah, graf yang menghasilkan matriks-matriks yang simetris. Misalkan kita memiliki graf 3 kali 3, yang artinya graf tersebut memiliki 3 vertex. Untuk memeriksa apakah graf itu berarah atau tidak, kita harus memeriksa matriks tersebut simetris atau tidak. Untuk memeriksa matriks itu simetris atau tidak, maka perlu dilakukan perulangan untuk memeriksanya. Jika dicek dengan flowchart, baris 1 kolom 1 apakah sama dengan baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2 apakah sama dengan baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 1 apakah sama dengan baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 2 apakah sama dengan baris 2 kolom 1, hingga baris kolom 3, baris 3 kolom 3. Jika ditemukan satu saja yang tidak sama, maka graf tersebut tidak bisa disebut graf berarah. Pada flowchartnya, pertama-tama I diinisialisasi sama dengan 1, kemudian dilakukan pengecekan apakah I lebih kecil sama dengan N. Jika tidak, maka diinisialisasi kembali berarah sama dengan 0, kemudian selesai. Jika ya, J diinisialisasi sama dengan 1, kemudian dilakukan pengecekan apakah J lebih kecil sama dengan N. Jika tidak, maka I akan diinkremen, kemudian dilakukan proses berulang kembali sampai I tidak memenuhi lagi nilai N. Kemudian jika ya, dilakukan pengecekan apakah baris IJ pada matriks A tidak sama dengan baris IJ pada matriks A. Jika tidak, maka J akan diinkremen. Kemudian dilakukan pengecekan kembali sampai J tidak memenuhi nilai N. Kemudian jika ya, maka diinisialisasi kembali berarah sama dengan 1. Kemudian selesai. Kemudian untuk kodenya, untuk integer I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N, I diinkremen. Untuk integer J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan N, J diinkremen. Jika baris IJ pada matriks A tidak sama dengan baris JI pada matriks A, maka dilakukan return 1 kali. Kemudian jika untuk mengecek graf berarah atau tidak, jika berarah maka akan di-print graf berarah, jika tidak berarah maka akan di-print graf tidak berarah. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan atau definisi graf terhubung dan tidak terhubung terlebih dahulu. Jadi secara visual, graf terhubung itu seperti ini. Graf terhubung itu memiliki keterhubungan, setiap verteksnya itu memiliki keterhubungan satu sama yang lain, di mana edge tersebut edge tersebut menghubungkan dari vertex A ke vertex B, vertex A ke vertex B, ke vertex C, lalu ke vertex D. Itu visualisasi graf terhubung. Dan untuk graf yang tidak terhubung, itu kita bisa definisikan graf terhubung itu adalah graf yang suatu pasangan atau pasangan yang lebih dari satu dari suatu graf tersebut, di mana verteksnya itu tidak terhubung satu sama yang lain, di mana verteksnya itu tidak terikat dengan edge. Di sini contohnya seperti A dengan D itu tidak memiliki edge untuk mengikat vertex tersebut. Tetapi bisa juga ada kasus misalnya ada titik E di sini. Itu juga suatu graf yang tidak terhubung karena titik E di sini tidak memiliki hubungan dengan A atau D. Jadi suatu logika untuk menentukan graf itu terhubung atau tidak, kita bisa melakukan
pengambilan vertex secara sembarang, tetapi di dalam pemrograman kita menggunakan vertex yang pertama. Lalu setelah pengambilan tersebut, kita akan menduplikasikan isi baris dari kolom suatu matriks agensi, di mana kita akan mengcopy isi-isi apakah vertex itu terhubung satu dengan yang lain, yang kita bisa mulai indeksnya dari 2. Dan kita perlu array bantuan, yaitu array HM. Kita inisialisasikannya sebagai array HM untuk memulai beberapa iterasi. Dan sebelum melakukan iterasi pengecekan masing-masing vertex, kita perlu tahu apakah suatu graf itu berarah apa tidak. Dengan logika ini kita bisa mengetahui graf berarah dan tidak berarah. Nah, contoh logika untuk graf berarah perlu dicek. Graf berarah itu melakukan pengecekan masing-masing baris dan masing-masing kolom. Misalnya vertex 1 artinya kolom 1 dari kolom 1 baris 1 dari matriks agensi, kolom 1 baris 2, kolom 1 baris 3, dan seterusnya. Dan begitu juga kita juga akan melakukan pengecekan ke kolom yang ke bawahnya. Lalu untuk graf yang tidak berarah hanya perlu dilakukan pengecekan apakah ada hubungan suatu vertex dengan vertex yang lain, yang artinya kita akan melakukan pengecekan graf itu hanya di baris saja. Artinya kita mengecek suatu vertex dengan menggunakan baris matriks agensi, apakah graf itu terhubung dengan satu yang lain atau tidak. Lalu untuk menentukan suatu graf terhubung atau tidak, akan dilakukan cek ke masing-masing vertex. Jadi kita menggunakan perulangan untuk mengecek suatu vertex itu terhubung apa yang lain, dan vertex itu akan ditandai. Dan kita di sini akan menggunakan array T sebagai bantuannya. Dan apabila semua graf sudah dicek dan array HM itu bernilai 1, maka graf itu terhubung. Tapi apabila array HM itu ada nilai nolnya tapi semua sudah dicek, itu artinya graf itu tidak terhubung. Jadi di sini ngecek graf itu berarah atau tidak, kita akan mengecek lagi. Kita akan melakukan pengecekan apakah graf itu memiliki keterhubungan satu dengan yang lainnya atau tidak. Jadi ini kita melakukan iterasi di mana kita akan menginisialisasi I itu sama dengan 1, dan kita akan melakukan looping, dan kita akan menginisialisasi J itu sama dengan 1. Lalu kita akan melakukan looping lagi. Kita akan melakukan pengecekan apabila array HM indeks I itu sudah terisi dan array T indeks J sama dengan 0 itu belum terisi, yang dimana array T ini adalah array yang merupakan array bantuan. Apabila array bantuan untuk melakukan cek setiap vertexnya, dimana kita akan melakukan pengisian untuk setiap kolom yang sudah dicek. Dan apabila kolom tersebut sudah dicek, maka array T ini akan diisi dengan 1. Dan kita akan menginisialisasi IDX sama dengan 1, dan kita akan melakukan looping, dimana kita akan melakukan pengecekan lagi
di sini ada logika apabila matriks A uh, kolom ke J baris ke IDX sama dengan 1 dan uh, array HM indeks ke IDX sama dengan 0 apabila iya array ini akan diisi dengan 1 yang artinya ada keterhubungan di matriks ini, dan apabila tidak proses ini akan di skip. Lalu setelah looping ini tidak memenuhi, J akan di plus plus, dan setelah J ini tidak memenuhi, I akan di plus plus. Setelah itu kita akan, setelah ini bagian ini juga tidak terpenuhi, kita akan lanjut ke graf, menentukan graf terhubung atau tidak. Jadi kita di sini akan melakukan inisialisasi variabel terhubung sama dengan 1 yang kita anggap di mana graf yang kita akan cek ini graf terhubung. Tetapi kita akan cek graf itu sebenarnya tidak terhubung apa enggak dengan melakukan looping pada array HM indeks ke I, dimana semua indeks HM ini akan dicek apabila terdapat nol pada indeks array HM itu akan terhubung, itu akan diubah nilainya ke 0, dan apabila tidak ada 0 yang artinya array HM itu 1 semua isinya, yaitu artinya terhubung, dan kita akan terhubung itu tidak akan kita ubah nilainya, dan kita cek apakah ini terhubung, apakah terhubung itu sama dengan 1. Kalau graf itu terhubung, kita akan melakukan pencetakan graf ini adalah graf terhubung, dan apabila tidak, kita akan melakukan pencetakan graf ini adalah graf tidak terhubung, sehingga program itu selesai. Ini adalah kode program suatu graf itu terhubung atau tidak. Di sini kita akan membuat function cek keterhubungan, yang dimana function ini akan menerima parameter suatu matriks, dimana matriks ini adalah matriks A yang memiliki kolom max dan baris max itu tergantung dari inputan seorang usernya, dan dimana ini akan menerima integer n dan integer berarah. Integer berarah ini akan ditentukan dari function-function sebelumnya, apakah berarah ini sama dengan 1 atau sama dengan 0. Di sini kita akan melakukan pengambilan vertex pertama. Di sini array T indeks pertama akan diinisialisasikan dengan 1. Array T di sini fungsinya untuk melakukan pengecekan setiap vertex tersebut sudah dicek atau belum. Jadi kita saat kita ingin mengambil vertex pertama atau kolom pertama, kita akan melakukan checklist, artinya vertex itu sudah dicek terlebih dahulu. Ini adalah looping, dan ini adalah looping untuk pengopian apabila karena kita mengambil kolom yang pertama atau matriks yang vertex yang pertama, kita akan menggunakan kolom yang pertama dan indeks seterusnya. Kalau sama dengan 1, array HM ini akan diisi dengan 1. Apabila tidak, proses ini akan di skip. Ini adalah program untuk memeriksa ketetanggaan berarah atau tidak berarah. Jadi kalau misalnya berarah, program ini akan dieksekusi. Ini adalah program nested loop sebanyak 2 kali,
dimana kalau ada matriks kolom ke I baris ke J sama dengan 1 dan HM ini belum terisi, HM ini kita dapat dari sini. Kalau misalnya belum terisi atau matriks A kolom ke J baris ke I itu sama dengan 1 dan kita juga belum mendapatkan isi dari ini belum terisi, maka kita mengubah nama HM indeks ke J ini sama dengan 1. Dan kalau tidak berarah, ini akan melakukan pengecekan. Di sini kita akan melakukan nested loop yang dimana setiap kolom dan setiap baris dari matriks tersebut akan dicek. Apabila terdapat nilai 1 dari kolom dan baris dari matriks tersebut dan HM ini belum ada isinya, kita akan melakukan pengecekan, yang artinya kalau ada ketetanggaan satu dengan yang lainnya, HM ini akan diisi dengan nilai 1. Dan ini adalah iterasi untuk memeriksa keterhubungan, di mana kita akan melakukan looping, dan di sini di setiap kolom dan baris dari suatu matriks itu akan dicek masing-masing, dan dimana kita menggunakan array bantuan yaitu array T, indeks ke J itu sama dengan 1, dan proses ini akan dieksekusi apabila matriks A kolom J indeks IDX sama dengan 1 dan HM indeks IDX sama dengan 0, maka HM ini akan diubah nilainya. Lalu kita akan melakukan cek apakah semua vertex itu terhubung atau tidak. Jadi di sini kita inisialisasikan is connected itu sama dengan 1. Kita menganggap semua vertex itu sebuah graf yang kita akan cek itu graf terhubung, dan dimana kita akan melakukan loop terhadap array HM ini, dimana kalau array HM itu belum diisi dengan 1 atau nilainya masih 0, itu akan melakukan pengubahan variabel is connected sama dengan 0, akan melakukan perubahan variabel is connected menjadi 0, dan program ini akan di break, yang artinya program ini akan stop apabila ada value 0 di array HM indeks ke I. Dan kalau misalnya loop ini sudah selesai, akan lanjut ke bagian ini. Ini adalah if statement di mana kalau ada nilai is connected itu ada nilainya, artinya graf ini terhubung. Dimana kalau misalnya pada looping ini is connected itu tidak diubah sama dengan 0, artinya graf ini adalah graf terhubung. Tapi kalau di looping ini is connected-nya diubah sama dengan 0, graf ini adalah graf tidak terhubung. Jadi sekian dari saya, mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jelaskan tentang gelang atau loop. Jadi gelang atau loop ini artinya sebuah vertex memiliki hubungan dengan dirinya sendiri sehingga nilainya itu tidak sama dengan 0. Jadi kita akan melihat bahwa di matriksnya itu nanti pada diagonal itu kan biasanya 0 semua kan. Tapi di sini kita akan melihat untuk di diagonalnya itu akan ada yang nilainya
lebih dari 0. Bisa 1, bisa 2. Nah, atau bisa lebih. Nah, jika matriks di diagonalnya itu memiliki nilai 1 dalam kasus ini, maka artinya pada vertex A dia memiliki satu edge dengan dirinya sendiri. Sehingga pada vertex A itu disimpulkan terdapat gelang. Begitu juga dengan vertex D. Di sini dia memiliki edge ke dirinya sendiri dan di matriksnya itu hubungan baris D dengan kolom D, baris D dengan kolom D itu sama dengan 1, sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa pada vertex D itu terdapat gelang atau loop. Nah, di sini ini adalah logika dari mengecek apakah ada loop atau gelang pada graf. Nah, di sini saya menggunakan contoh, misalnya kita memiliki graf dengan 3 vertex, artinya pasti matriksnya itu memiliki ukuran 3 kali 3. Nah, untuk memeriksa apakah graf itu memiliki gelang atau loop, maka kita akan melakukan perulangan untuk mengecek matriks diagonalnya itu. Nah, matriks diagonal itu akan dicek apakah dia memiliki nilai atau tidak. Apakah nilainya 1 atau 0. Nah, apabila pada matriks diagonal itu nilainya 0, maka artinya dia tidak ada hubungan dengan dirinya sendiri, artinya tidak ada loop. Tapi jikalau ada nilai 1 atau lebih dari 0, maka dia punya hubungan dengan dirinya sendiri. Nah, matriks diagonal itu kan nilai kolom dan nilai barisnya itu selalu sama, sehingga dalam misalnya ada 3 vertex, kita hanya perlu mengecek 3 pasangan vertex saja. Kalau misalnya ada 4 vertex, berarti kita perlu mengecek 4 pasangan vertex. Nah, dalam kasus ini kan 3, jadi kita akan mengecek pasangan vertex baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, dan baris 3 kolom 3. Apakah salah satu dari vertex ini memiliki nilai lebih dari 0? Jikalau satu saja memiliki nilai lebih dari 0, maka graf tersebut disimpulkan memiliki gelang atau loop. Jadi misalnya pada baris 1 kolom 1, ternyata nilainya sama dengan 1, ada satu loop, maka matriks tersebut disimpulkan memiliki gelang atau loop pada vertex ke-1. Tapi bisa saja satu graf itu memiliki lebih dari satu loop, kayak contoh yang tadi sebelumnya. Jadi bisa saja baris 1 kolom 1 ada loop, baris 2 kolom 2 ada loop, baris 3 kolom 3 tidak ada loop. Maka nanti disimpulkan bahwa pada graf itu terdapat loop pada vertex 1 dan vertex 2. Nah, ini adalah ini adalah flowchart dari fungsi check loop. Jadi di start, lalu loop akan diinisialisasi sama dengan 0, lalu masuk ke perulangan, di mana perulangannya dimulai dengan I sama dengan 1, lalu diujikan apakah I masih kurang dari sama dengan N. Jika iya, maka akan diujikan apakah matriks pada elemen diagonalnya itu, yakni baris dan kolomnya itu sama indeksnya, itu sama dengan 1. Jika iya, maka nilai loop akan berubah menjadi 1 dan dicetak terdapat loop pada vertex I. Tapi jikalau tidak di sini, apabila ternyata pada matriks pada elemen tersebut nilainya tidak sama dengan 1, maka nilai I itu akan diinkremen. Lalu jikalau I masih kurang dari sama dengan N, maka akan diujikan lagi. Tapi jikalau sudah dilakukan, lalu sampai I lebih dari N, maka dia akan maka nilai loop itu akan tetap sama dengan 0, lalu dicetak graf ini tidak memiliki loop, sehingga program akan selesai. Begitu juga ketika terdapat loop pada vertex I, maka itu program akan selesai juga. Nah, lanjut. Ini adalah kode program dari logika yang sebelumnya. Jadi di sini kita lihat ada inisialisasi bahwa loop sama dengan 0, lalu masuk ke perulangannya, di mana untuk integer I sama dengan 1 dan I kurang dari N, maka I akan diinkremen. Nah, namun di sini ada if-nya bahwa apabila pada matriks A, elemen II itu nilai sama dengan 1, nilai loop akan diubah menjadi 1 dan di print terdapat loop pada vertex I tersebut. Tapi jikalau tidak, maka dia akan masuk ke yang berikutnya ini dan di print bahwa graf ini tidak memiliki loop. Nah, pada main function,
Fungsi check loop ini dipanggil dengan namanya check loop dengan parameter A, N. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari derajat tak berarah, di mana derajat tak berarah ini, untuk derajat itu sendiri, itu adalah sebuah kumpulan penghubung sisi-sisi antara vertex. Jadi untuk contoh awal-awal, derajat itu bisa kita lihat di sini, misalkan vertex A, di mana vertex A ini memiliki 3 buah edge. Jadi edge pertama adalah A ke B, edge kedua A ke C, edge ketiga itu A ke D. Lalu kita bisa lihat juga vertex B, di mana vertex B ini mengarahkan ke A, edge-nya, dan juga ke C. Jadi bisa kita bilang bahwa B memiliki 2 buah sisi dan A memiliki 3 buah sisi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang matriksnya terlebih dahulu, di mana kita bisa lihat untuk menghitung derajat, itu kita cukup menjumlahkan setiap baris dan juga kolomnya. Jadi, untuk di derajat tak berarah, itu pada graf tak berarah, derajat masuk dan keluar akan memiliki nilai yang sama. Sehingga ketika kita menjumlahkannya, kita cukup menghitung salah satu sisinya saja, misalkan barisnya saja atau kolomnya saja. Jadi sebagai contoh di sini kita menjumlahkan barisnya saja, yaitu 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3, lalu yang di baris B itu 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0 jadi 2, dan seterusnya. Lalu kalau kita menghitung sebaliknya, kolomnya, yaitu 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya juga 3. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa di derajat tak berarah, derajatnya itu memiliki total derajat yang sama. Oke, next. Selanjutnya di derajat tak berarah, ini kita bisa lihat bahwa di derajat tak berarah, kita coba lihat sebagai contoh di sini adalah A, di mana A akan mengarahkan tujuan A akan mengarah ke D dan juga ke C, sehingga kita bisa ambil kesimpulan A memiliki 2 buah sisi. Dan juga kita bisa ambil contoh lain, misalkan B, di mana di B itu mengarahkan ke satu sisi, yaitu ke A saja. Sedangkan ke C itu enggak, karena B itu menjadi tujuan dari C dan B menjadi tujuan dari B menjadi asal dari A, sehingga B itu akan dijadikan sebagai asal itu akan menjadikan nilai 1, sedangkan kalau tujuan akan menjadikan nilainya 0. Jadi kalau kita lihat di matriksnya, bahwa di baris kita coba lihat dulu di hubungan antara matriks A dengan yang lainnya. Jadi matriks A dengan A memiliki nilai 0, terus matriks B dengan A itu memiliki nilai 0 karena A itu menjadi tujuan dari B, bukan A menuju ke B, tapi B yang menuju ke A. Jadi kita akan menilainya jadi 0. Sedangkan A dengan C itu adalah 1, dan A dengan D itu 1, karena A bisa menuju ke D dan A bisa menuju ke C. Sehingga kita dapat menghitung derajat tak berarahnya dengan begini, yaitu A 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 jadi 2, lalu B 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 jadi 1, dan seterusnya, di mana derajat dengan panah ke kanan itu disebut derajat keluar, dan derajat dengan panah ke bawah disebut derajat masuk. Jadi kita hitung yang baris pertama, di mana dia memiliki nilai 2, baris kedua memiliki nilai 1, baris ketiga memiliki nilai 1, dan baris keempat memiliki nilai 0. Lalu di baris pertama memiliki nilai 1, kolom A memiliki nilai 1, kolom B memiliki nilai 1, kolom C memiliki nilai 1, dan kolom D memiliki nilai 1. Sehingga kita bisa lihat di sini, di derajat berarah, derajat masuk dan derajat keluarnya berbeda. Oke, next. Oke, di sini kita akan membahas mengenai logika dari derajat graf berarah, di mana kita ambil contoh di sini adalah graf dengan 3 buah vertex, di mana jika graf tersebut memiliki 3 buah vertex dalam adjacency graph, itu akan memiliki ukuran matriks 3 kali 3. Jadi, logika dari menghitung derajat dalam graf berarah, itu pertama-tama kita akan dapat untuk mencari derajat dari graf berarah, kita harus mencari derajat keluar dan derajat masuknya. Derajat keluar itu dicari dengan menjumlahkan nilai atau bobot setiap vertex, tiap baris,
sehingga kita mendapatkan derajat keluar tiap verteksnya. Lalu sebaliknya, untuk derajat masuk, kita itu harus menghitung tiap kolomnya, sehingga kita akan mendapatkan derajat keluar. Sebagai contoh bisa dilihat di bawah, di mana derajat keluarnya kita akan menghitung barisnya, dan derajat masuknya kita akan menghitung kolomnya. Jadi untuk derajat keluarnya untuk vertex A memiliki nilai 2, untuk vertex B memiliki nilai 2, dan vertex C memiliki nilai 1. Lalu untuk derajat masuknya, vertex A memiliki nilai 1, vertex B memiliki nilai 2, dan vertex C memiliki nilai 2. Sehingga kita bisa lihat di sini nilai dari derajat keluar dan masuknya berbeda di graf berarah. Oke, next. Selanjutnya, untuk menghitung derajat graf tak berarah, kita dapat mencari derajat dari graf tak berarah. Kita bisa mencari derajat keluar atau derajat masuknya. Karena pada graf tak berarah, hasil derajat akan tetap sama. Sama seperti sebelumnya, dengan menjumlahkan nilai atau bobot tiap vertex, kita dapat menghitung barisnya atau kolomnya, dan kita akan mendapatkan hasil derajat tiap vertexnya. Derajat keluar dan masuk dari graf tak berarah akan selalu menghasilkan nilai yang sama karena graf tak berarah itu matriksnya simetris. Jadi kita bisa lihat di sini contohnya bahwa di graf keluar dan graf masuk memiliki nilai yang sama pada graf tak berarah. Kita bisa lihat di sini bukti dari graf tak berarah adalah bentuk dari matriksnya adalah simetris, di mana kalau kita menghitung graf keluarnya, vertex A-nya tetap 2, vertex B-nya 2, vertex C-nya 2, dan di graf untuk menghitung derajat masuknya memiliki vertex A2, B2, C2. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa graf tak berarah itu akan menghasilkan nilai yang sama pada derajat keluar dan masuk. Jadi kita cukup menghitung salah satunya saja, yaitu derajat keluarnya atau derajat masuknya untuk menentukan derajat pada graf tak berarah. Baik, selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dari derajat graf untuk menghitung derajat graf. Jadi, hal pertama kita mulai dari start, lalu kita akan masuk ke pemilihan, di mana kita akan memilih apakah derajat tersebut adalah graf berarah atau tidak. Jika graf tersebut graf berarah, kita akan masuk ke selanjutnya, dan kita akan menginisialisasikan derajat masuk dan derajat keluar. Lalu, kita juga akan menginisialisasikan I, di mana derajat masuk dan derajat keluar itu berfungsi untuk menghitung total derajat dalam graf, sedangkan I itu menghitung berapa banyak perulangan yang dilakukan. Lalu kita bisa lihat selanjutnya di sini, I lebih kecil daripada N. Jika I lebih kecil daripada N, kita akan masuk ke inisialisasi J sama dengan 0. Nah, kita akan inisialisasikan J sama dengan 0 untuk melakukan perulangan kedua, yang dimana I berfungsi untuk melakukan perulangan pertama, lalu J berfungsi untuk melakukan perulangan kedua. Di perulangan kedua ini kita akan melakukan perhitungan. Jadi pertama-tama kita akan mengecek apakah A baris ke I baris ke J itu sama dengan 1. Jika iya, maka kita akan menambahkan nilai pada variabel derajat keluar. Lalu jika nilai dari baris I, kolom J itu tidak 1, maka kita akan mengecek lagi sekali apakah baris J, kolom I itu memiliki nilai 1. Jika iya, maka kita akan menambahkan nilai pada variabel derajat masuk. Dan kita akan kembali lagi untuk menambahkan nilai J. Nah, kita akan kembali lagi ke pengecekan, di mana kita akan mengecek apakah J itu sudah lebih besar daripada N. Jika belum, kita akan melakukan perulangan lagi untuk mengecek apakah baris dan kolom tersebut memiliki nilai 1. Jika iya, maka kita tambahkan ke variabel derajat masuk atau keluar. Lalu jika sudah selesai, kita akan kembali lagi ke perulangan untuk mengecek apakah I itu sudah lebih besar daripada N. Jika belum, kita akan melakukan perulangan J lagi sekali. Dan kita akan terus melakukannya hingga sudah mencapai sebanyak N kali. Dan jika sudah, karena I sudah menjadi lebih besar daripada N atau sama dengan N, maka kita akan masuk ke pilihan tidak. Dan di pilihan tidak ini, kita akan mencetak nilai dari derajat masuk dan derajat keluarnya,
dan setelah itu selesai. Nah, selanjutnya kalau misalkan grafnya tidak berarah, nah kita akan menginisialisasikan I dan juga derajat. Dimana kalau berarah kita menginisialisasikan 2 buah derajat, di tidak berarah kita hanya menginisialisasikan 1 buah derajat. Lalu seperti sebelumnya akan melakukan di pengecekan apakah I itu sudah lebih besar daripada N. Jika belum, maka kita akan inisialisasikan J dan melakukan perulangan berkali-kali lagi. Seperti contoh pada graf berarah, namun perbedaan di sini kita hanya melakukannya pengecekan sebanyak 1 kali. Jika misalkan J-nya itu lebih besar daripada N, terus kita akan mengecek derajat plus sama dengan I, J, dan kita akan terus melakukan perulangan berkali-kali hingga selesai, dan jika sudah selesai kita akan mencetak hasilnya, hasil derajat tersebut, dan selesai. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Oke, selanjutnya aku akan ngebahas sedikit tentang kode program, di mana di sini derajat graf berarah kita dapat melakukan perhitungan. Di sini fungsi dari hitung derajat vertex, di mana fungsi pertama ini akan menerima panjang dari matriksnya, lalu ukuran matriksnya. Jadi ukuran berapa kali berapa, misalkan ukuran matriksnya 3, maka 3 kali 3, maka kita akan memasukkan nilai 3 pada integer n ini, dan jika berarah maka nilainya akan 1. Nah, di sini kita akan melakukan if else condition, di mana jika if berarah sama dengan 1, kita akan melakukan perulangan. Nah, perulangan pertama seperti yang di flowchart sebelumnya, di mana kita akan inisialisasikan I, terus inisialisasikan derajat masuk dan juga derajat keluar. Kita akan melakukan perulangan sebanyak n kali. Tapi sebelum itu kita akan menjalankan dulu inisialisasi J-nya, perulangan J-nya, di mana jika ditemukan nilai I, J, matriks I kolom J dengan nilai 1, maka kita akan menambahkan nilai 1 pada derajat keluar, dan jika ditemukan nilai J, I itu sama dengan 1, maka kita akan menambahkan nilai pada derajat masuk. Dan perulangan itu akan dilakukan terus-menerus hingga akhir, lalu kita akan mendapatkan nilai untuk vertex 1, derajat masuknya berapa, derajat keluarnya berapa, dan total derajatnya berapa. Sedangkan di graf tak berarah, kita akan melakukan, jika misalkan berarahnya itu tidak sama dengan 1, maka dia akan menjalankan fungsi else. Di fungsi else ini akan menghitung graf tak berarah, di mana dia akan melakukan 2 kali perulangan, namun pengecekannya hanya sekali. Jadi jika misalkan derajatnya itu memiliki nilai 1, maka kita akan menambahkan poin 1 pada variabel derajat. Dan setelah perulangan selesai, kita akan mengeluarkan output derajat 1 memiliki berapa derajat, lalu vertex 1 memiliki berapa derajat, vertex 2 memiliki berapa derajat, dan seterusnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan total derajat. Total derajat dapat dihitung dengan mencari total derajat, dilakukan dengan menjumlahkan tiap pasangan vertex. Cara menambahkan setiap nilai yang ada matriks adalah dengan cara 0 plus 0 plus 1 hingga seterusnya sampai mendapatkan nilai 4. Selanjutnya ada flowchart logika derajat graf. Misalkan kita memiliki 3 vertex, maka matriksnya akan berukuran 3 kali 3 3 kali 3. Untuk menghitung total derajat sebuah graf, perlu dilakukan perulangan dengan menjumlahkan setiap pasangan vertex dari baris kolom 1, baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 2, dan seterusnya hingga ke baris dan kolom terakhir dalam kasus ini. Flowchart lalu menginputkan nilai derajat sama dengan 0, J sama dengan 0, I sama dengan 0. Jika J lebih kecil daripada N,
maka akan dilanjutkan dengan proses ini. Lalu akan menambahkan nilai i. Jika i lebih kecil daripada n, akan dilakukan pengulangan lagi. Jika tidak, maka nilai j akan ditambahkan. Jika j tidak lebih kecil daripada n, maka akan mencetak total derajat dan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode programnya, yang dimana kita memasukkan nilai Amax. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program logika total derajat grep. Kita akan mendeklarasikan fungsi, yaitu ini void hitung total derajat, input a max, input n, input berarah. Sebenarnya ini tidak berfungsi, jadi kita skip ya. A max ini matriks ketetanggaan dari graph. N adalah jumlah vertex dalam graph. Lalu selanjutnya kita inisialisasi variabel total derajat. Selanjutnya loop untuk menghitung total derajat. Ini adalah loopnya. Dan jika sudah berhasil, maka akan dicetak menampilkan hasil dengan kode printf derajat semua vertex %d/n. Lalu akan ditampilkan total derajat dari ini. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, terima kasih.